Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama kita hormati, kita muliakan seluruh pimpinan dari Bea Cukai Belawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah yang berhadir pada kesempatan hari ini yang dimuliakan Allah. Hari ini kita akan mengkaji tentang hijrahnya Rasulullah SAW ke Taif, dakwah Rasulullah ke Taif. Rasulullah SAW, kita ketahui bahwa dakwah Rasul terbagi kepada dua fase. Yang pertama adalah dakwah Rasulullah di fase Makkiyah atau di kota Mekah. Yang kedua di fase Madaniyah atau di kota Madinah. Dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah adalah dakwah yang paling berat. Ya. Kenapa paling berat? Yang pertama, itu adalah kampungnya Rasulullah SAW. Jadi orang tahu tentang siapa Rasulullah SAW. Yang kedua, kota Mekah adalah pusatnya dari berbagai macam suku yang berkumpul. Ya, bahkan menurut riwayat ada 360-an mereka berkumpul di situ, dan mereka memiliki dinasti-dinasti, mereka memiliki kekuasaan yang ketika Rasul datang mencoba untuk menyamakan antara budak dan tuan. Tidak ada perbedaan antara orang miskin dan orang kaya. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan bukan orang Arab. Semua yang mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yang berikutnya, mereka adalah produsen berhala. Ya, mereka itu memiliki mata pencarian adalah dengan membuat berhala, yang setiap musim haji mereka menjual berhala di berbagai macam negara yang datang ke Mekah. Ya. Jadi faktor-faktor itulah kemudian yang membuat mereka akhirnya tidak menerima dakwah Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi keluarga-keluarga dekatnya, bahkan keluarga dekat Rasulullah SAW juga tidak ada yang menerima kecuali hanya beberapa orang saja. Sehingga Rasulullah SAW terus berdakwah dengan perlindungan dari pamannya Abu Thalib, karena Abu Thalib adalah termasuk tokoh Quraisy yang masih disegani. Maka dakwah Rasulullah SAW didukung, disupport oleh Abu Thalib. Kemudian dana disupport oleh konglomerat wanita, business woman, yaitu Khadijah. Sehingga dari finansial Khadijah mensupport, dari keamanan Abu Thalib mensupport, sehingga dakwah Rasulullah SAW ya masih lancar. Tapi apa yang terjadi ketika pamannya Abu Thalib meninggal dunia? Ya, ketika pamannya meninggal dunia, maka Rasulullah SAW ya, sudah mulai mengalami kesusahan, kesulitan. Orang-orang kafir Quraisy sudah mulai mengintimidasi Rasulullah, menteror Rasulullah. Dulu nggak berani, karena setiap ada yang menteror Rasul, mengintimidasi Rasulullah SAW, maka Abu Thalib akan di depan untuk membela. Bahkan Abu Thalib mengatakan, selama aku masih hidup, wahai ponakanku Muhammad, tidak ada yang bisa mengganggu dirimu. Tapi wafatnya Abu Thalib menyebabkan orang-orang kafir Quraisy sudah mulai mengerahkan kekuatannya untuk mengganggu dakwah Rasulullah. Tidak berapa lama wafat pula istrinya Khadijah yang menjadi suplai dana, dan akhirnya dua kekuatan ini sudah tidak dimiliki oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mencoba mencari kekuatan baru, yaitu dengan mencari perlindungan di sebuah daerah yang namanya Taif. Daerah ini adalah daerah dingin, beras taginya Arab.
yang sudah pernah umroh atau haji tahu bagaimana dinginnya Taif dan menjadi tempat produksi buah-buahan yang akan disebarkan ke berbagai macam daerah di Arab Saudi. Kenapa Taif menjadi pilihan? Pertama, dekat dari kota Mekah. Ya, sekitar 90 km sampai 100 km perjalanan kurang lebih 3 sampai 4 hari. Yang kedua, orang-orang Taif adalah orang-orang yang lembut hatinya. Lembut hatinya, ramah tamah, dan salah satu sahabat dekat Mekah dalam perdagangan. Jadi memiliki hubungan yang sangat dekat, bahkan paman-paman Rasulullah dari pihak istri itu ada di Taif. Maka Rasulullah ke sana karena Rasulullah SAW berdakwah di Taif tidak ingin diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy, maka Rasulullah berdakwahnya ke Taif, hijrah ke Taif, enggak naik unta, enggak naik kuda, tapi jalan kaki dan tidak rame-rame, tapi hanya berdua dengan anak angkatnya yaitu Zaid bin Harithah. Kenapa ini dilakukan? Agar perjalanannya mereka itu tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy ini kalau tahu Rasulullah SAW mencari suaka, mencari perlindungan, mencari pertolongan, maka mereka akan halangi. Tapi dengan jalan kaki, maka orang-orang kafir Quraisy menganggap Rasul itu cuma jalan-jalan saja. Tidak terbayang kepada mereka bahwa Rasul akan berjalan jalan kaki dari Mekah ke Taif, ya, untuk kemudian mencari perlindungan. Nanti kalau ingin nampak tilas perjalanan Rasul, bolehlah sekali-sekali nanti kalau umroh ke Taifnya jangan naik bus, tapi jalan kaki, ya, jalan kaki supaya merasakan. Dan jalan kakinya jangan dari jalan raya, tapi dari tebing-tebing jurang gunung. Nah, itu lebih dahsyat lagi. Jadi dari gunung itu jalan, itu nanti ada rutenya itu. Ya, Rasulullah SAW tidak melewati jalan biasa, tapi Rasul melewati lereng-lereng bukit, ya, yang terjal. Makanya kalau kita naik yang gantung itu, kurang lebih itulah ya. Itu kita lihat ke bawah, itu tajam-tajam itu batu Taif itu. Itulah yang dilewati Rasulullah SAW berjalan dengan anak angkatnya Zaid bin Harithah menuju Taif. Ketika sampai di Taif, maka Rasulullah SAW ya, yang pertama kali didatangi adalah kepala suku ataupun yang didatangi adalah tokoh. Jadi yang pertama kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa ini, yaitu ketika kita melakukan kebaikan, sesuatu yang kita rencanakan, jangan kita iklan-iklankan, jangan kita umum-umumkan, jangan kita tengok-tengokkan ke orang. Ya, dirahasiakan. Kenapa? Karena belum tentu semua orang suka. Ada orang dengki. Ini saya baru saja mendatangi sebuah toko yang lagi naik daun di kota Medan. Ya, sebuah toko roti lagi naik daun di kota Medan. Anehnya setiap mereka masak, ya, adonannya berubah jadi hitam. Asal masak jadi hitam, ya, sehingga gagal, masak gagal. Padahal bumbunya udah cukup, tapi asal masak berubah jadi hitam. Singkat rupanya ketenaran mereka itu tidak disukai oleh saingan-saingan bisnis lain, maka pakai dengan kekuatan goib. Saya bilang kalau yang begini udah biasa. Bahkan ada rumah makan di tempat masaknya itu ada belatungnya hidup di air panas. Nah, itu kan nggak masuk akal ya. Ada belatung hidup di air panas. Itulah yang terjadi ketika mereka memberikan itu kepada konsumen, kepada pelanggan, dimakan, di kuahnya ada belatungnya, dan itu hidup di air panas. Itu apa? Ketika kita menyampaikan tentang kesuksesan kita, ya, kebahagiaan kita, apalagi di medsos ya, posting sama istri, sama anak-anak lagi bahagia, nggak semuanya orang suka. Ada mata-mata hasad yang akan menghancurkan kebahagiaan kita. Jadi tidak semuanya harus kita posting, tidak semuanya harus kita ikut. Maka Rasulullah SAW ketika berdakwah
Dan Rasul mengatakan ketika Rasulullah SAW sampai ke Taif, Rasul menemui tokoh Taif, ya, ada namanya Abdul Yalil bin Amr, kemudian Mas'ud bin Amr, Habib bin Amr bin Umair. Itu yang ditemui Rasulullah SAW. Tiga bersaudara ini adalah menjadi tokoh, menjadi orang yang disegani di masing-masing daerah di Taif. Jadi mereka berbagi daerah, ya, 3 daerah ini dikuasai oleh 3 saudara ini. Maka 3 inilah yang didatangi Rasulullah SAW. Mengapa Rasul mendatangi tokoh Taif? Karena dengan didatangi tokohnya, diajak tokohnya masuk Islam, diajak tokohnya menerima dakwah, maka nanti masyarakatnya, rakyatnya, ya, kemudian orang-orang yang berada di bawahnya itu akan mengikuti tokoh. Ya, gitu juga kita kalau ingin mengajak kebaikan seseorang, ya, jangan kita jumpai rakyat-rakyatnya atau kita jumpai bawah-bawahannya, tapi yang pertama kita jumpai adalah pimpinannya. Kenapa pimpinannya? Karena dengan pimpinan itu sekali buat kebijakan maka semuanya ikut. Ya, baik di instansi, baik di manapun, itu kalau pimpinannya sudah tersentuh oleh dakwah, maka bawahannya ikut semua. Ya, ada sebuah tempat, ya, tempat usaha, ya. Dulu tempat usaha itu ya anak buahnya, karyawannya ya biasa, mau sholat enggak ya terserah. Tapi begitu pimpinan perusahaan itu dikenalkan oleh dakwah dan menerima dakwah, tahu Islam, akhirnya dibuat peraturan. Ketika waktu sholat semuanya wajib sholat. Yang enggak sholat dipecat. Nah, itu itu kalau udah pimpinan buat kebijakan, akhirnya semuanya ngikut, ya. Baik dalam keadaan rela maupun terpaksa, baik dalam keadaan suka maupun tidak suka, ya. Dulu di Medan ini ada yang bilang togel nggak bisa diberantas. Kalau togel diberantas itu mustahil. Begitu ganti pimpinan Kapolrinya si Sutanto, apa kata Sutanto? 1 kali 24 jam hilangkan togel di seluruh Indonesia. Sep, hilang. Nah, itulah kalau pimpinan itu, kalau udah pimpinan sudah kena dakwah, ya, maka semuanya beres. Ya. Tapi apa yang terjadi ketika didatangi Abdul Yalil, ya, kemudian juga Mas'ud bin Amr, ya, Habib bin Amr, tiga-tiganya ini tidak menerima dakwah Rasulullah SAW. Apa dia bilang? Ya Muhammad, kalau ada nabi yang diutus oleh Allah, aku lebih cocok jadi nabi daripada engkau, karena engkau itu keturunan orang miskin. Keturunan orang miskin. Kamu itu nggak punya kedudukan. Sementara aku ini adalah keturunan bangsawan. Aku punya kedudukan. Masa utusan Allah seperti kamu? Ya, lebih layak aku menjadi utusan Allah. Ada lagi yang satu mengatakan, ya Muhammad, andai saja engkau adalah nabi utusan Allah dan itu benar, maka aku tidak sudi mendengar apa yang kau sampaikan. Tapi kalaupun itu tidak benar, maka alangkah celakanya dirimu. Kemudian ketiga kepala suku ini mengatakan, Muhammad, keluarlah engkau dari Taif ini. Jamaahullah, Rasul tetap di Taif itu dan tidak keluar. Diceritakan dalam riwayat, ada yang menyebutkan 10 hari, ada yang menyebutkan 3 hari Rasul menginap di Taif. Dan Rasulullah SAW begitu kepala sukunya nggak berhasil didakwai, Rasul mengetuk pintu satu-satu penduduk Taif. Pintu-pintu penduduk Taif diketuk oleh Rasulullah SAW dan ditawarkan dakwah. Tapi apa yang terjadi? Kepala suku ini sudah menyebarkan berita kepada seluruh penduduk Taif, kalau ada yang datang yang namanya Muhammad, maka tolaklah, usirlah. Yang terjadi adalah ketika itu Rasulullah SAW, ya, diarak, diusir, dilempari batu, dilempari sampah, dilempari buah-buah busuk, dilempari apa saja yang ada di situ oleh penduduk Taif, diiring, diarak
dan sendal Rasulullah dipenuhi oleh darah. Dan Rasul menahan agar sendal itu, darah di sendal itu tidak terjatuh, karena malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, kalau jatuh darahmu di atas bumi, aku akan ratakan seluruh penduduk Taif, aku akan habisi seluruh penduduk Taif. Ya Muhammad, kalau darahmu jatuh di bumi, maka aku akan habisi seluruh penduduk Taif. Begitulah marahnya malaikat Jibril. Maka kata Rasulullah, ya Jibril, aku nabi bukan diutus oleh Allah untuk melaknat, untuk mengazab, tapi aku nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rahmat bagi sekalian alam. Maka Rasul tahan darah yang ada di sendalnya, ya, dengan tangannya agar darah itu tidak jatuh. Begitu jatuh, habis penduduk Taif. Maka Rasulullah SAW kemudian berjalan sampailah ke sebuah kebun anggur milik daripada Utbah dan Syaibah, dua saudara yang menjadi pebisnis daripada kebun anggur tersebut. Dan Utbah dan Syaibah ini terkenal orangnya netral. Dia tidak pro sana, tidak pro sini. Bagi dia yang penting bisnisnya lancar. Semua, memang pebisnis jiwanya gitu ya. Kalau pebisnis itu jiwanya itu ya tidak pro sana pro sini. Kalau pebisnis pro sana pro sini, jualannya nggak laku. Maka dia tidak pro terhadap orang Taif, tidak pro terhadap Nabi Muhammad SAW. Maka dia ketika melihat Nabi Muhammad SAW mengangkat tangannya, ya, ini membuat Utbah dan Syaibah ini akhirnya luluh hatinya. Diangkat tangan Rasulullah SAW, lalu dia mengatakan, Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati, ya Allah, ku adukan kepadamu ya Allah tentang lemahnya kekuatanku ya Allah. Apa lemahnya kekuatanku? Yaitu berdakwah di jalanmu ya Allah. Aku nggak sanggup. Coba lihat, dia dilempari oleh penduduk Taif, diusir oleh penduduk Taif, tapi doanya nggak nyalahkan penduduk Taif. Sama seperti Nabi Adam diusir oleh Allah dari surga, diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia gara-gara iblis, tapi doanya nggak nyalakan iblis, tapi Rabbana zolamna anfusana, ya Allah yang zolim saya, ya Allah yang zolim istriku, ya Allah kami berdua yang zolim, bukan iblis ya Allah yang zolim, kami yang zolim. Begitu juga Rasul. Jadi para nabi itu kalau ada masalah nggak nyalahkan orang lain, tapi dia nyalahkan diri sendiri. Ini jadi pelajaran juga bagi kita semua. Ya, kalau anak kita durhaka, anak kita nggak bagus, jangan salahkan anak kita, tapi salahkanlah diri kita sebagai ayah dan ibu. Jangan-jangan ada harta haram yang kita belikan beras, yang kita belikan makanan, yang itu masuk ke tubuh anak kita, jadi darah dan daging, sehingga dia durhaka sama kita. Jangan-jangan kita ada buat dosa, buat maksiat, maka Allah tegur kita lewat anak kita, lewat perilaku keluarga kita. Maka jangan buru-buru salahkan anak, salahkan istri, tapi salahkan diri sendiri. Ya, introspeksilah ke dalam, jangan introspeksi keluar. Gitu juga kalau jadi pimpinan. Kita jadi pimpinan, anak buah kita nggak beres semua. Jangan salahkan anak buah kita dulu, tapi salahkan diri kita. Ya Allah, aku yang salah ini ya Allah. Makanya kau tunjukkan ya Allah nggak ada yang beres semua. Makanya ulama dulu kalau di rumahnya banyak tikus, bukan cari racun tikus, bukan cari perangkap tikus. Kalau di rumahnya banyak tikus, maka para ulama dulu bertobat kepada Allah. Ya Allah, mungkin karena banyaknya dosaku ya Allah, kau datangkan tikus-tikus ini ya Allah, menunjukkan tikus-tikus ini adalah lambang engkau marah sama aku ya Allah, lambang jijiknya engkau sama aku ya Allah. Ampuni dosaku, istighfar dia, sujud dia, istighfar dia, sujud dia. Ditengoknya masih ada 3 lagi, masih ada lagi dosanya. Istighfar, sujud dia. Tengoknya masih 1 lagi, masih ada lagi, istighfar. Sampai begitu habis tikusnya semua, baru ulama tadi mengatakan terima kasih ya Allah, Engkau ampuni dosa-dosaku. Gitu dia. Maka Rasul mengatakan, Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati, ya Allah, ku adukan kepadamu bahwa lemahnya kekuatanku ini ya Allah. Diadukan tentang lemah kekuatannya. Wa qillata hilati, ya Allah, aku adukan kepadamu ya Allah tentang sedikitnya daya upayaku. Bayangkan ya, Rasul itu dari Mekah ke Taif jalan kaki sampai berhari-hari
berdakwah ke kepala suku, ngetuk pintu satu-satu, dilempari batu, tapi dia mengatakan kilati hilati, kilata hilati. Ya Allah, sikitnya upayaku, sikitnya usahaku, sikitnya ikhtiarku. Udah gitu banyaknya, tapi Rasul mengaku sikit. Inilah tawaduknya doa Rasulullah SAW. Wa hawani bainan nas, dan hinanya aku di hadapan manusia. Aku hina ya Allah di hadapan. Mungkin mereka yang melemparku itu lebih mulia ya Allah. Mungkin orang-orang kafir Quraisy yang mengusirku dari kampungku itu lebih mulia ya Allah. Hawani bainan nas, aku hina ya Allah di hadapan manusia. Amtalik, ya Allah, apakah Engkau akan menyerahkan diriku ini ya Allah kepada mereka yang jauh, dan mereka yang jauh itu menterorku ya Allah, mengintimidasiku ya Allah, atau mereka yang ada menguasaiku ya Allah, yang mereka menguasai kehidupanku, yang mereka menguasai kekuatanku, yang mereka ngusir aku sana sini ya Allah. Apakah dengan begitu Engkau serahkan aku ya Allah kepada musuhku atau kepada orang-orang yang membenciku ya Allah? Kau serahkan aku ya Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Illam yakun bika alayya, ya Allah, jikalau dengan begitu ya Allah Engkau kepadaku tidak marah ya Allah, fala ubali, aku tidak peduli ya Allah. Kalau dengan Kau serahkan aku kepada penduduk Taif, aku dilempari batu. Kau serahkan aku di Mekah, aku dilempari dengan kotoran-kotoran, aku dibuat ranjau, aku diusir ya Allah, aku dizolimi. Kepada siapapun Kau serahkan aku ya Allah, fala ubali, aku tidak peduli ya Allah, asal Engkau jangan marah sama aku ya Allah. Ini juga doa yang bagus. Rasulullah SAW itu nggak peduli diapain aja sama manusia, asal jangan Allah yang marah. Kalau Allah yang marah, baru Rasul sedih. Tapi kalau dilempari batu, apapun, Rasul nggak pernah sedih. Kenapa? Karena ada harapan yang masih dia harapkan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika pamannya sudah tidak lagi bisa diharapkan, sudah meninggal dunia. Ketika istrinya juga sudah meninggal dunia, tidak bisa lagi diharapkan. Ayah dan ibunya sudah meninggal dunia. Orang-orang tercintanya sudah meninggal dunia. Satu-satunya harapannya adalah Allah, dan dia tidak mau Allah marah sama dia. Nggak apa-apa dia dilempari batu, nggak apa-apa dia diusir, nggak apa-apa dizolimi, asal jangan Allah yang marah. Ini doa ini menyebabkan Utbah dan Syaibah ikut sedih. Lalu Utbah Syaibah mengatakan, Adas, sini. Adas ini penjaga kebun anggurnya daripada Utbah dan Syaibah. Ada apa Tuhan? Diambilnya satu tangkai, kasih anggur ini sama orang itu. Kasihan kali, doanya menyentuh hatiku, kasihan kali, kasih dia anggur. Didatangi oleh Adas yang seorang Nasrani. Tuan, ini ada anggur dari tuanku, makanlah. Begitu diambil Rasulullah satu biji, maka Rasul mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat lain Bismillah. Maka Rasul makan. Apa kata Adas yang mendengar itu? Ini kata-kata ini belum pernah terdengar di daerah sini. Biasa orang di sini bukan baca Bismillah, tapi mereka mengatakan Bismikallahumma. Tapi kamu baca Bismillah. Ini kata-katamu ini unik ini. Kamu dari mana? Kata si Adas. Ini coba lihat ya. Rasulullah SAW dalam keadaan berlumuran darah, tapi Rasul masih dakwah juga. Kata Rasul, kamu dari mana? Aku dari Ninawi. Oh, itu daerahnya orang soleh, namanya Yunus bin Matta. Nah, ini kalau mau ngajak orang mau ngajak orang bicara atau mau ngajak orang buat baik, pertama kali kita masuk dari sesuatu yang dia sukai. Nah, kita macam kita lah, misalnya keluar negeri ya. Dari mana? Dari Indonesia. Oh, itu negerinya yang dulu presidennya Soekarno ya. Oh, langsung orang langsung deket. Jadi kalau kita sebut sesuatu yang terkenal di sebuah daerah itu, orang itu merasa dekat. Maka Rasul mengatakan itu daerah orang soleh, namanya Yunus bin Matta. Loh, kamu kenal sama Yunus bin Matta?
Begitu mendengar bahwa Rasulullah adalah Rasul, langsung Adas kemudian memeluk Rasulullah SAW, mencium keningnya dan kemudian mencium lutut Rasulullah SAW. Ya, Utbah dan Syaibah dari jauh, aduh kena sihir ini. Apa aku ini pegawai ini? Baru jumpa bentar aja, betul rupanya Muhammad itu tukang sihir. Baru jumpa bentar aja sudah kena sihir dia. Adas kemari. Ada apa Tuhan? Kamu baru jumpa sebentar aja sudah nyium-nyium Muhammad, ada apa? Enggak Tuhan, dia mengatakan bahwa Yunus bin Matta adalah saudaranya karena sama-sama Rasul. Yunus bin Matta adalah Rasul, saya adalah dia adalah Rasul, maka aku masuk Islam wahai Tuhan karena dia adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Inilah yang menyebabkan sedihnya Nabi Muhammad SAW terbayar, terhibur dengan keislaman Adas satu orang. Dari sekian penduduk Taif, Rasul dapat satu orang namanya Adas. Jamaah rahmatullah, Adas ini kemudian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan dia masuk Islam. Maka Rasulullah SAW kemudian melanjutkan perjalanannya. Sampai di perjalanannya namanya satu tempat namanya Qor al-Manazil. Qor al-Manazil ini adalah satu tempat di mana tempat ini adalah tempat turunnya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Qor al-Manazil ini sekarang, Qorul Manazil sekarang jadi mikot. Makanya kalau kita nanti mau umroh atau haji, ya, salah satu tempat mikotnya adalah Qorul Manazil. Kenapa namanya Qorul Manazil? Karena ini adalah tempat turunnya malaikat. Malaikat turun menemui Rasulullah SAW lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sudah dengar doamu, aku sudah dengar rintihanmu, dan Allah Subhanahu wa taala mendengar doamu, dan aku diizinkan ya Rasulullah untuk mengerahkan malaikat-malaikat penjaga gunung agar gunung itu ditimpakan ke seluruh penduduk Taif, agar penduduk Taif semuanya wafat terhimpit gunung. Perintahkan kepadaku ya Rasulullah agar kami angkat gunung-gunung ini dan kami timpakan kepada penduduk Taif. Penduduk Taif itu kurang ajar ya Rasul. Dia melempari batu engkau ya Rasul, dia mengusir engkau ya Rasul. Katakan ya Rasul." Kemudian Rasul mengatakan, "Ya Jibril, aku berharap suatu saat keluar dari tulang sulbi mereka, keluar dari rahim-rahim ibu mereka, generasi baru yang mereka menyembah Allah dan tidak mensekutukan Allah." Tawaran Jibril dibalas dengan doa. Bu, masih ada ibu-ibunya. Ibu-ibu kalau ditawarin orang yang sudah nyakitin kita, ditawarin, kira-kira kita ratakan nggak? Apa jawabannya? Udah darah bercucuran, kemudian ada yang nawarin, yang nyakitin kau itu, kira-kira kita habisin gimana? Wah, kalau dapat kita udah habisin aja semua. Kenapa? Karena darah. Dilempari batu, tiba-tiba ditawarin untuk menghabisin orang-orang yang menyakiti kita. Nggak ditawarin aja kita udah buat rencana untuk menghabisinya, apalagi ditawarin. Ini malaikat penjaga gunung mau dikerahkan semua gunung-gunung yang ada di Taif, yang ada di Mekah, diangkat semuanya, ditimpakan ke penduduk Taif sehingga tidak ada lagi yang namanya Taif. Tapi Rasulullah mengatakan, aku berharap anak cucu mereka nanti akan menyembah Allah, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka berjalanlah Rasulullah SAW dari Qorul Manazil, berjalan lagi lah sampai ke lembah yang namanya lembah Nakhla. Ini perjalanan menuju pulang. Karena diusir, maka Rasul balik ke Mekah. Di lembah Nakhla ini kegembiraan Rasul yang ketiga. Kegembiraan yang pertama, Adas masuk Islam. Kegembiraan Rasul yang kedua adalah malaikat datang menawarkan pertolongan. Kegembiraan yang ketiga, ketika Rasul di lembah Nakhla, Allah Subhanahu wa taala kirim jin-jin datang kepada Rasulullah
Subhanahu wa taala mengirim rombongan-rombongan kepadamu, yaitu bangsa jin, yastami'unal Qur'an, mereka mendengarkan Quran yang kau baca ya Muhammad. Falamma hadaru, ketika mereka hadir di tempat itu, lembah Nakhla, qalu ansitu, diam semua. Ini jadi pelajaran juga bagi kita. Jin itu kalau dengar Quran nggak ada yang ngomong. Manusia ada di depan baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ngomong, kalah sama jin. Jin itu kalau begitu ada dengar Quran, maka dia mengatakan ansitu, diam semua. Begitu mereka mendengar Al-Quran, mereka diam. Mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, maka mereka mengatakan inna, sesungguhnya Quran ini ajaba, sangat menakjubkan. Mereka itu dengar Quran dan mereka mengatakan ajaba, Quran itu hebat, Quran itu menakjubkan, Quran itu luar biasa. Jin, makanya saya beberapa kali dakwah sama jin. Saya dakwahnya bukan sama manusia, sama jin juga. Tapi bukan jin bentuk wujud asli, jin yang masuk ke badan orang. Kalau wujud asli itu namanya dukun. Ya, orang kemasukan jin, saya dakwahi. Dan jin itu ternyata begitu didakwah dengan Quran, gampang sekali mereka bertobat. Ya. Jin itu kalau didakwahi gampang bertobat. Kenapa? Allah ciptakan jin, salah satunya adalah mereka memiliki keluasan pandangan ghaib. Jadi yang nggak kita nampak bagi jin, mereka nampak. Makanya mereka itu ketika dibacakan Al-Quran langsung nampak nyata bacaan Quran itu. Ketika Allah mengatakan azab, nampak mereka azab itu. Ketika Allah ceritakan nikmat, nampak mereka nikmat itu. Itulah jin. Kita kan coba kalau diceritakan nikmat surga di Al-Quran, nampak nggak? Nggak nampak. Ketika diceritakan azab neraka, nampak nggak? Makanya kita agak bebel. Tapi kalau jin, begitu saya bacakan innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara, ketika orang-orang itu kafir dengan ayat-ayat Allah, maka mereka akan dibenamkan ke dalam api neraka. Kullama najijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha, kulit yang terbakar akan diganti dengan kulit yang baru. Mereka langsung, ampun, kami bertobat, asyhadu an la ilaha illallah. Itu jin. Maka ketika dibacakan Quran, mereka mengatakan ansitu, dia. Falamma, ketika mereka kembali kepada kaumnya, ketika jin-jin ini kembali kepada kaumnya, mundirin. Ini yang membuat